Persoalannya adalah sebenarnya begini, juga perlu diberitahu kepada orang. Soekarno itu 20 tahun presiden, tapi hanya sekitar 5-6 tahun sebagai kepala pemerintahan. Jadi keliru kalau orang mengatakan Presiden Soekarno itu 20 tahun presiden, 20 tahun juga berkuasa. Enggak. Pak Harto ini berjasa dalam menyebarkan pendidikan dasar. Sebelumnya, sekolah dasar itu belum tentu ada di desa. Begitu Pak Harto naik, maka salah satu yang direncanakan adalah pendidikan itu, antara lain dengan impres. SD Impres. SD Impres. Ada satu hal barangkali yang orang tidak pikirkan. Ketika Soeharto naik jadi presiden, Republik ini itu negara bangkrut. 10 November 2025 yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 ini ingin menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh. Namun, ada satu nama yang memicu perdebatan polemik, yaitu adalah Presiden Soeharto. Jenderal Soeharto ini dianggap sebagai jenderal yang harismatik, tapi di sisi lain juga dianggap sebagai tokoh yang otoriter. Beberapa korban pelanggaran HAM maupun kawan-kawan kita yang berseberangan juga menggelar demonstrasi, aksi, petisi, dan lain-lain. Namun di sisi lain, pihak-pihak yang merasakan kebermanfaatan dari program-program di era Orde Baru seperti beasiswa Super Semar, petani, pedagang, kemudian remaja masjid, itu juga menyampaikan dukungannya. Hari ini, Insight kedatangan salah satu tokoh nasional, bapak sejarah kita, yang betul-betul menjadi saksi akademisi, yaitu Profesor Anhar Gonggong. Selamat sore Bapak. Selamat sore, terima kasih undangannya. Iya, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa, ini kehormatan untuk kita. Bapak tadi sudah kami sampaikan di awal, polemik pemberian gelar pahlawan ini kan sebetulnya tidak hanya di Indonesia ya Pak. Di sejumlah negara juga ada, bahkan figur-figur besar seperti Napoleon, begitu ya, MacArthur, itu juga kan punya perdebatan. Bagaimana seorang pakar sejarah melihat kontroversi ini? Sebetulnya positif negatifnya, pro kontranya tuh lebih banyak mana sih Pak? Begini, kalau khusus Pak Harto itu, nah kita mulai Pak Harto, nggak perlu terlalu jauh. Anda mau mulai 1 Maret 49 atau mau mulai dari naik sebagai presiden tahun 67, ya tergantung. Nah, masing-masing punya maknanya. Serangan 1 Maret Pak Harto yang memegang peranan penting di Jogja. Itu. Tapi ada keliru beliau sedikit ketika dia mengaku bahwa dialah yang mengambil inisiatif terhadap serangan 1 Maret. Kelirunya di situ. Karena apa? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah inisiatif dari Hamengkubuwono. Oke, Hamengkubuwono. Nah, Pak Hamengkubuwono mengirim orang ke Pak Dirman memberitahu bahwa sebenarnya kita punya perlawanan pada Belanda ini hebat, cuma tidak pernah disiarkan karena selalu dengan serangan malam hari. Nah, lalu Pak Dirman katakan kepada Pak Hamengkubuwono, panggil Soeharto. Nah, maka dipanggillah Pak Harto. Nah, disitulah nanti Pak Harto berperan ketika menentukan perang dilakukan pada pagi hari. Dan Van Langen, itu komandan tentara Belanda Jawa Tengah, ketika sudah selesai jabat tangan sama Pak Harto, dia berkomentar, oh ini tuh Soeharto. Karena dalam pikirannya tidak mungkin ada serangan besar bisa dilakukan pada pagi hari. Pada pagi hari, disitulah nama Presiden Soeharto, salah satunya ya, itu berkibar. Nah, lalu kemudian dia diangkat sebagai
Panglima Komando Mandala kan, rencananya untuk merebut Irian Barat. Tapi kan Irian Barat tidak jadi direbut secara perang karena Amerika presiden kan ganti presiden dari Presiden Eisenhower kepada Presiden Kennedy. Kennedy. Ya. Nah, Eisenhower ini sangat benci sama Soekarno. Nah, makanya selama menuntut Irian Barat itu Tidak pernah digubris ya. digubris. Nanti setelah ganti presiden Kennedy baru dibantu. Ya. langsung malah Belanda dipaksa. Kalau kamu nggak mau kasih memberikan Indonesia Irian Barat bantuan Marshall Plan tidak dikasih. Kelabakan lah Amerika kan. Iya. Nah, jadi itu. Nah, tapi begini, kalau mau melihat proses perjalanannya ke Orde Baru, itu harus dimulai dari proses ketika Orde Baru ini akan dibangun awal. Di awal ya? Iya. Jadi persoalannya adalah sebenarnya begini, juga perlu diberitahu kepada orang. Soekarno itu 20 tahun presiden, tapi hanya sekitar 5-6 tahun sebagai kepala pemerintahan. Jadi keliru kalau orang mengatakan Presiden Soekarno itu 20 tahun presiden, 20 tahun juga berkuasa. Enggak. Karena dari tahun 50 bahkan dari tahun 45 sistem pemerintahan kita kan sistem pemerintahan kita kan parlementer. Jadi tidak dianggap bagian itu ya, Prof. Iya, tidak aja. Nah, nanti tahun 60 sampai kemudian sebenarnya 65 sudah tidak, tapi kan dia baru jatuh di ini 67. Jadi sekitar 6 tahun aja dia. Nah, tetapi begitu dia jadi presiden, maka Presiden Soekarno ini ada bukan penyakit ya, tapi dalam pikirannya itu persatuan. Yang tidak dapat dipersatukan pun mau dipersatukan. Nah, dan itu terjadi. Jadi beliau itu menulis sebuah artikel dan itu bisa dibaca di bawah Bendera Revolusi. Bab pertama dari Bendera Revolusinya Bung Karno itu adalah judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Itu tahun 26. Tujuannya untuk mempersatukan ketiga kekuatan politik ini untuk melawan Belanda. Untuk melawan Belanda pada awalnya. Untuk imperialisme, mengusir penjajah. Nah, setelah kita merdeka, dalam pikiran Bung Karno persatuan ini tetap. Nah, maka ketika dia memegang dengan dekret presiden, dia kan menjadi presiden kepala pemerintahan. Betul. Maka segera pada tahun 60 Nasakom itu dirumuskan dari tahun 26 itu. Dari awal di bawah Bendera Revolusi ini cikal bakalnya Nasakom ya. Iya. Jadi dirumuskan menjadi nasionalisme, agama komunis. Dan komunis. Nah, disinilah PKI mengambil jalan untuk mendapatkan ruang. Celahnya diambil. Celahnya di situ. Di situ. Nah, kalau mau menyingkatnya, begini. Setelah PKI dengan G30S dihancurkan, maka prosesnya kan Pak Harto jadi presiden tahun 67. Pejabat presiden tahun 67 dan presiden penuh 68. Nah, ada satu hal barangkali yang orang tidak pikirkan. Ketika Soeharto naik jadi presiden, Republik ini itu negara bangkrut. Oke. Jadi dalam kondisi bangkrut Pak Harto jadi presiden. Dan bangkrutnya lumayan tinggi. 600% inflasi. 600% inflasi. Inflasi, betul. Anda masih ingat. Betul. Nah, tapi hebatnya apa? Dia gunakan kesempatan kan ketika dia
sekolah di apa, perwira itu, kalau Akmil di Magelang. bukan yang perwira, Mm-mm. Soeharto yang komandannya. Nah, kan yang ngajar ada beberapa orang ada di situ yang memang tidak senang juga sama Bung Karno. Ada Wijoyo, ada segala Iya. macam yang nanti digunakan. Di situ Soeharto mengenal mereka-mereka ini Hmm. ketika datang sebagai pengajar. Nah, eh, Pak Harto di tengah-tengah kebangkrutannya itu menggunakan ahli-ahli ekonomi dari UI, yang maka ada istilah Mafia Berkeley. Berkeley, dan itu sebenarnya ya kaitannya dengan ayahnya Prabowo Pak juga. Sumitro, ya. Jadi begitu. Jadi Pak Harto ini, terserah Anda mau menilai bagaimana, ada beberapa hal. Ekonomi dibangkitkan oleh dia dengan menggunakan ahli-ahlinya, Betul. ya. Dan bagaimanapun juga toh dari bangkrut nggak punya duit, tentu harus mencari dari mana mendapat bantuan. Betul. Kan akhirnya ada IJI, pinjaman Betul. IJI, ketuanya Belanda malah, Mm-mm. lalu ada Amerika, lalu ada Australia, ada Jepang terutama yang memberi bantuan. Nah, proses itulah maka dari bangkrut bisa menjadi salah satu negara yang dianggap berkembang, Ya. berhasil membangun ekonominya kembali. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak Harto ini berjasa dalam menyebarkan pendidikan dasar. Sebelumnya, sekolah dasar itu belum tentu ada di desa. Begitu Pak Harto naik, maka salah satu yang direncanakan adalah pendidikan itu, antara lain dengan Impres. SD Impres. SD Impres. Ya. Saya ingat sekali itu dulu nenek kakek saya cerita, kalau Iya. nggak ada SD Impres nggak bisa baca katanya. Jadi betul sekali, terasa sekali itu. Terasa. Jadi bukan hanya SD, mulai SD sudah pasti ada di kecamatan. SMP juga sudah mulai ada di kecamatan. Yang dulunya nggak mimpi orang. Tuh, Gitu. dan ini kelihatannya Prof seperti deja vu, kembali ke masa lalu. Program ini kayaknya menginspirasi Pak Prabowo. Mungkin. Sekarang beliau bikin sekolah rakyat, Iya. yang khusus Iya. anak tidak mampu, 4 juta itu gratis. Iya, walaupun dan lain-lain. walaupun ada juga kan dia bikin sekolah rakyat untuk orang-orang miskin. Ya. Lalu ada sekolah Garuda yang untuk pintar ya. pintar. Ya. Tapi menurut saya itu visi misinya awalnya mirip-mirip itu ya, ingin impres gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Harto dalam hal tertentu seperti itu. Nah, yang mungkin menjadi kontroversi adalah sistem pemerintahannya yang dianggap sebagai otoriter. Kontroversinya di sistem pemerintahannya. Iya. Kenapa? Sebenarnya dalam hal tertentu dia juga punya jasa untuk memperbaiki sistem itu. Antara lain, dia melakukan penyederhanaan partai kan. Semua partai Islam dijadikan menjadi P3. Semua partai non Islam dijadikan PDI saat itu. Nah, jadi artinya, tetapi Golkar dijadikan sebagai partai. Ya. Walaupun tidak mau menggunakan kata partai. Di depannya kan? Tetap golongan karya. Karena golongan karya, alasannya pakai partai kerjanya cuma cari kedudukan. Nah, ternyata juga Golkar kedudukan melulu. Kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang tidak mudah untuk memberi penilaian di mana tempat Pak Harto dalam kaitan dengan itu. Tetapi kan begini, yang namanya calon pahlawan nasional itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Apa syarat? Kriteria syarat umum dan syarat khusus. Iya.
Itu yang harus. Tetapi ada yang lebih dari itu. Kalau sudah diusulkan lalu diperiksa oleh presiden, ya siapa yang mau mengatakan tidak boleh? Tidak Itu boleh. karena itu Hak hak dia, prerogatif, ya. prerogatif dia. Gitu. Jadi ya terserah nanti. Cuma bagi Pak Prabowo sebagai presiden memang tidak mudah juga karena kaitan personliknya dengan Presiden Soeharto juga tidak bisa dipisahkan gitu. Iya. Sebagai tentara, sebagai anak buah, sebagai menantu juga susah, Iya. ya itu. Tetapi begini, memang di tengah masyarakat ada persoalan yang berkaitan dengan otoriter waktu itu. Wah, sampai sekarang masih ada hari Kamisan kan, Aksi Kamisan, aksi betul. Kamisan. Artinya masih ada kalau tidak salah 6 atau berapa orang yang belum ketemu. Nah itu tentu saja berkaitan dengan Pak Harto, berkaitan dengan Prabowo juga sebagai presiden. Disinilah faktor-faktor itu. Tetapi kalau kita mau melihat proses itu terjadi, memang ada persoalan misalnya pembunuhan. Ya, tapi kan situasi politik ketika itu juga memang tidak mudah dari Nasakom ketika PKI merasa berkuasa dan sebagainya. Dia juga melakukan berbagai hal. Iya, iya. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Magetan, Madiun, ya, Ngawi, ya, betul, betul. segala macam yang seperti itu. Ada bahkan ada buku yang ditulis oleh seorang sarjana sejarah dari UNJ itu menunjukkan sekian banyak fakta, ada berapa kiai yang dibunuh oleh PKI saat itu. Nah, ada juga serbuan PKI terhadap latihan kepemimpinan PII. Oh, jadi pada saat itu PII lagi latihan diserang? Iya. Pemuda rakyat ya, itu peristiwa Kanigoro. Kanigoro, betul. Ya, peristiwa Kanigoro. Jadi masjid dimasuki, Al-Quran diinjak-injak dan sebagainya. GPII dibubarkan, pokoknya segala macam lah. Dan ketika itu juga HMI minta dibubarkan. Ada baunya PKI atau oleh PKI-nya? Oleh PKI. Oh, oleh PKI-nya. Oleh PKI, CGMI, PKI. Tapi ya, nah ini ada ceritanya itu. Kalau Anda mau dengar, jadi ini ceritanya ada di dalam bukunya Saifuddin Zuhri. Bekas menteri, dulu Menteri Agama. Lalu judul bukunya Berangkat dari Pesantren. Itu. Dia cerita begini. Suatu ketika dia ngomong dengan Pak Harto, dengan Pak Bung Karno. Saifuddin Zuhri tanya, saya dengar Bapak mau membubarkan HMI. Lalu Pak Bung Karno katakan iya. Lalu Pak Saifuddin Zuhri mengatakan, kenapa Pak? Oh, saya dengar cerita segala macam gitu dari Bung Karno. Nah tapi Pak Saifuddin Zuhri katakan begini, itu kan baru kata orang. Ya tapi tampaknya Pak Harto, Bung Karno agak ngotot, tetap mau. Lalu Pak Saifuddin Zuhri katakan begini, iya Pak, kalau begitu kita sudah sampai di sini aja. Putus hubungan. Iya. Jadi kalau Bapak mau bubarkan, ya saya mundur gitu ya kira-kira. Istilah yang dia gunakan, kita sampai di sini aja. Kaget Bung Karno, tidak menyangka itu. Tapi memang yang membela HMI ada Nasution, ada Ahmad Yani, lalu mahasiswa-mahasiswa Katolik juga membela HMI dan sebagainya. Jadi tidak mudah juga. Tapi yang mengagetkan Bung Karno itu kata-kata Saifuddin Zuhri. Nah akhirnya ketemu lagi, lalu Bung Karno katakan,
saya nggak jadi Bubarin bubarkan. HMI. Nah, tapi dibina. Hanya itu aja. Jadi ada faktor-faktor seperti ini yang melatar belakangi berbagai hal. Dan kalau kita kembali kepada Pak Harto, ya memang tidak bisa disangkal selama 32 tahun berkuasa, sistemnya memang otoriter. Ada pemilu, tapi yang selalu menangkan Golkar pasti. ya, ya. Iya, jadi itu fakta juga Hmm. yang menunjukkan itu. Bahkan di apa namanya di Kompas kemarin ada sejumlah orang dipoto kan, termasuk salah seorang diantaranya yang menolak itu Marzuki Darusman. Marzuki Darusman. Iya kan, mantan Menteri Jaksa Agungnya Di eranya eranya Pak Abdurrahman Wahid. Iya. Tapi dulu dia tokoh Golkar juga. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau orang mau memberi penilaian, ya kita berdua ini cuma berikan fakta. Faktanya sajikan kayak gitu. fakta-fakta. Faktanya saja. Jadi Anda boleh mengatakan seperti ini, tapi ada fakta seperti ini. Anda mengatakan ini ada seperti ini. Jadi dalam hal tertentu orang boleh mengatakan Pak Harto kejam karena saya tidak tahu apakah Anda baca juga, kan ada buku yang diterbitkan oleh anaknya kan. Di dalam buku itu Pak Harto mengatakan bahwa ia memerintahkan untuk melakukan penembakan terhadap orang-orang yang dianggap orang jahat, gangster. Petrus itu sebenarnya Pak Beni Murdani itu mengeluarkan pernyataan bahwa dialah yang memerintahkan. Tiba-tiba terbit buku itu Pak Harto ngaku mengatakan bahwa dia yang memerintahkan. Iya kan? Nah, artinya apa? Itu menunjukkan lagi bahwa Pak Harto dalam batas tertentu ya memang kejam. Iya kan? Dengan itu. Dan itu diakui oleh beliau sendiri. Betul. Itu loh, bahwa dia yang memerintahkan penembakan itu. Tapi apakah mungkin latar belakang seseorang pemimpin, rata-rata militer di seluruh dunia yang menjadi presiden atau kepala negara, biasanya memang mengedepankan stabilitas lebih dulu gitu ya, dibandingkan mungkin HAM demokrasi di era itu yang belum seperti sekarang. Gimana itu, Prof? Iya, ada fakta seperti itu juga memang. Ya contohnya tadi dari bangkrut jadi berkembang, lalu berusaha bagaimana agar supaya kebangkrutan ini bisa diakhiri. Maka dia menempuh strategi tertentu, mengajak ahli-ahli ekonomi dari UI, dan Bappenas ketika itu adalah pusat daripada rencana pembangunan. Ada Rapelita. Jadi tapi sebelumnya kan memang ada, mungkin Anda ingat ada istilah triumvirat. Triumvirat, betul. Iya kan? Betul. Hamengkubuwono yang memegang bidang ekonomi, betul. ketua Bappenas, lalu ada Adam Malik, hubungan luar negeri, lalu ada Pak Harto, keamanan dan ketertiban. Ketertiban. Jadi ada triumvirat waktu itu. Nah, disitulah mulai juga kelihatan posisi Pak Harto. Di samping ada pergulatan di lingkungan Angkatan Darat juga ketika itu kan. Karena Bung Karno mengangkat Pranoto dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu ya Pak Harto lah yang naik. Ya naik dan diterima. Dan sebenarnya sederhana penerimaannya itu Pak Harto. Jadi begini, satu ketika ngobrol dengan beberapa orang, lalu dia katakan, saya itu kenal Untung. Pak Harto menyampaikan demikian? Iya, saya kenal Untung karena dia pernah menjadi anak buah saya. Dan saya tahu bahwa Untung itu dibina oleh PKI, Alimin. Sejak itu orang
berkerumun di sekitar Pak Harto. Mm-mm. Dan tapi memang saya pernah dengar dari salah seorang mantan ketua Mas Tom itu, dia katakan begini, kami waktu peristiwa G30 itu sudah menduga bahwa ini yang melakukan PKI. Tapi kita kan tidak ada fakta. Tapi baru Intuisi saat itu ya mungkin iya, ya. iya, jadi Natsir pernah mengatakan, oh ini PKI. Subhan Set-e juga menduga itu. Tapi baru jelas setelah Pak Harto ngomong seperti itu. Bahwa dia Dia paham kalau untung itu dibina PKI. dibina PKI. Itu Pak Harto. Akhirnya semua orang secara berangsur mengangkat Pak Harto dan akhirnya menjadi presiden. Presiden ya. Iya. Ya. Prosesnya seperti itu. Iya. Iya. Jadi memang di saat itu kan setiap orang ada zamannya. Iya. Mungkin di detik-detik krusial itu Pak Harto dianggap yang paling Iya, tepat ya iya. dibandingkan Iya, yang lain saat itu. iya. Cuma memang apa namanya, saya pernah mendengar juga begini, katanya mungkin Pak Presiden kita sekarang tahu itu. Ada orang yang mengusulkan agar supaya Pak Harto mundur setelah 3 kali presiden. Nah, tapi kan permainan politik di sekitarnya ya seperti antara lain misalnya Menteri Penerangannya Ya, Pak Harmoko. Pak Harmoko. Kayaknya sulit itu ya. Berat kayaknya melepas. Selalu ngomong, oh Bapak masih banyak dukungan, saya sudah keliling. Ya. Nah, mungkin juga Pak Harto ketika itu mau desakan mundur, mungkin desakan dari Ibu Tin atau tapi karena ada kondisi politik tertentu ya tidak jadi, akhirnya seperti itu akhirnya. Yang saya baca di bukunya memoir Beni Murdani memang Pak Beni salah satu yang mengingatkan juga bahwa sudah ada offset di situ, ada gejolak intuisi intelijen mungkin ya. Malah saya pernah dengar cerita begini kalau tentang Pak Beni. Jadi Pak Beni satu ketika datang ke rumahnya Pak Harto lalu main biliar. Ya. Saya dengar juga Prof itu. Saya baca juga ya. Lalu disampaikan kan tentang putranya. Ya akhirnya Pak Harto letakkan itu terus marah dan tidak bicara sampai meninggal Pak Beni. Iya. Lalu saya pernah dengar dari salah seorang mantan menterinya juga. Pokoknya kalau dipanggil Pak Harto jangan sekali-sekali membicarakan tentang peranan anaknya dalam bidang bisnis. Kalau Anda bicara tentang itu, tunggu saatnya Anda akan hilang. Mungkin itu adalah hal yang pribadi untuk beliau ya. Sehingga akhirnya banyak yang tersingkir dari circle kekuasaan saat itu. Seperti itu. Antara lain, saya mendengar banyak ada jenderal juga yang ditugaskan oleh sesama jenderal untuk menyampaikan itu. Akhirnya tersingkir juga. Tapi yang menarik adalah ketika kita melihat fenomena habis reformasi, Prof, banyak yang membandingkan. Putra-putri Pak Harto saat itu bisnis. Tapi tidak ada yang masuk ke politik, mencalonkan menjabat apa, dan ini dibandingkan. Tapi dia tutut kan Menteri Sosial. Nah, itu terakhir. Menteri Sosial di detik-detik terakhir dan tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi ada yang membandingkan kok di era saat ini ya kita tidak usah bahas itu ya namanya, tapi sudah bicara tentang dinasti, oligarki. Dan itu yang kalau saya mau jujur dan ini justru itu yang saya khawatirkan untuk masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia. Kalau saya mau jujur sebagai warga negara, ada 2 hal yang mengkhawatirkan saya untuk tidak seperti yang dibayangkan emas setelah kita berusia 100 tahun. Apa? Korupsi dan dinasti. Politik dinasti itu ya. Jadi ketika suami turun. Apalagi kalau yang menjadi naik jadi dinasti itu bodoh, tidak kompeten. Tidak kompeten. Ya, tidak kompeten itu. Tidak kompeten. Betul. Republik ini mau dibawa kemana? Iya, betul. Dan harus saya mengingatkan kepada masyarakat, yang mendirikan Indonesia ini pertama anak muda, kedua intelektual. Kaum intelektual, akademisi. Ya. Coba Anda bayangkan,
Bagaimana Soekarno bisa menulis 600 halaman? Bagaimana Hatta menulis lebih daripada 1000 halaman pada saat dia di penjara? Coba Anda bayangkan, bagaimana Soekarno bisa menulis pembelaannya sekian hampir 100 halaman. Indonesia menggugat. Pledoinya Indonesia menggugat ya, itu. betul. Dan kita baca begitu banyak literatur yang dipakai untuk menopang Kepustakaannya bagus, bagus, wawasan sekali, betul. Iya. Tapi sekarang ada nggak yang seperti itu? Generasi muda sekarang di Iya, umur yang sama, di gitu umur ya, yang- Prof. Ya. Dan yang mendirikan Indonesia nggak mudah. Yang mempertahankan Indonesia merdeka juga Tidak mudah, anak muda yang kompeten. Yang kompeten. Bayangkan mereka, Adam Malik ketika itu masih berusia berapa? Nasution masih berusia berapa? Simatupang masih berusia berapa? Belum lagi kalau kita bicara Syahrir dan lain-lain, luar biasa ya. Luar biasa. Kompeten, cerdas. Yang harus diingat adalah bahwa terlepas dari kita bicara tentang Pak Harto tentu dalam mengelola masyarakat juga sangat strategis, punya konsep-konsep baik. Ya. Kemampuan strategisnya tinggi, bagaimana dia bisa meyakinkan ekonom hebat UI untuk membantu dia. Itu satu hal yang ini luar biasa, dan saya salutnya beliau tidak mau mendapat honoris causa waktu itu. Berapa kali loh ditawari. Berapa kali orang yang menawari, saya juga dengar itu. Tidak mau Pak Harto. Tidak mau. Saya tidak kuliah ya cukup. Iya. Gelar militernya aja. Tapi itu yang saya mau katakan. Sebenarnya tanpa Pak Harto mendapat pahlawan nasional, sudah ada gelar yang tidak akan pernah didapatkan orang. Bapak Pembangunan. Ya. Tidak ada lagi orang. Tidak. Dan yang memberikan siapa? MPR pilihan, terlepas orang percaya. Dinamikanya waktu itu ya. Waktu itu. MPR. Nah, kalau yang sekarang MPR mau memberikan, MPR-nya sekarang tidak sama kedudukannya dengan yang lain. Dengan dulu yang kan tertinggi, sekarang biasa. Tinggi, sekarang sejajar. Ya, amandemen undang-undang. Ya, betul. Jadi hal-hal seperti ini semuanya saya pikir harus dilihat, ya, konteksnya dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini yang ya saya tidak akan terus terang pada Anda, saya termasuk aktivis mahasiswa yang menentang di Jogja. Betul. Tapi saya selalu berusaha untuk jujur dalam menilai objektivitas. Terlepas dari, jadi misalnya kalau saya sekedar marah sebagai aktivis, saya tidak akan mengungkap kepada Anda apa yang menjadi kemarahan, menjadi kemarahan saya ketika itu. Tapi itu kan saya tidak jujur sebagai seorang sejarawan. Betul. Saya doktor sejarah saya harus dikembalikan. Iya, betul. Iya. Jadi saya membicarakannya ini ya fakta-fakta. Betul sekali. Jadi memang ini bagaimana sih masyarakat memandang ini kan perspektif. Iya. Kita sangat senang sekali Prof sebagai sejarawan melihat dan berusaha menyajikan wawasan ini dalam sajian yang objektif, netral dan independen. Artinya ketika kita melihat seorang pemimpin juga manusia. Iya. Ada kelemahan pasti. Ya. Kelebihan juga ada dong. Iya. Nabi aja ada kelemahannya kok. Betul. Jadi bagaimana kemudian karismatiknya, jasanya Bapak Pembangunan yang tadi jangan kemudian karena kita masyarakat terutama generasi Z baca konten 2-3 gambar di Instagram ada satu berubah. Hal yang harus ditiru orang kalau menurut saya dari penolakan Pak Harto untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa itu. Dalam konteks sekarang orang berebutan untuk mendapatkan itu. Betul. Tanpa pengetahuan pun. Betul. Tapi Pak Harto sadar bahwa ini bukan tempat saya. Betul. Saya tidak berhak mendapat ini karena memang saya tidak ada di situ. Ada yang lebih berhak.
Ada yang dulu. belajar dari nol, Iya. diskursus dengan berbagai buku. Saya ini jenderal ya sudah jenderal saja. Iya. Saya cukup dengan gelar Iya. militer. Nah, Anda bayangkan sekarang ada orang berebutan mendapatkan gelar doktor honoris causa, bahkan mengejar profesor Profesor, tanpa mengajar di mana. tidak ada SKS-nya, kumnya dan lain-lain. Nah, ini menarik, Prof. Jadi teman-teman generasi Z dan milenial mungkin yang hidup tahun 90-an, seperti ada cucu, adik-adik saya, keponakan, ini hanya melihat Pak Harto ini seolah-olah wah kejamnya si Stalin dan lain-lain. Iya, pada awalnya. Padahal ada hal-hal yang humanis yang mungkin belum jarang diangkat seperti tadi Iya. ya. Bagaimana beliau berusaha mendudukan kalau bukan haknya, saya tidak menjalankan kewajiban, saya tidak mau Iya. mendapatkan itu. Pembangunan sekian waduk dan lain-lain, infrastruktur, masjid, terus juga ekonomi, Iya. ya terlepas tadi dari bala bantuan dari berbagai pihak. Dan Iya. tadi mungkin ini juga insight buat anak-anak muda dan generasi muda kita bahwa otokritik itu juga sistem sebetulnya ya. Iya. Sistem pemerintahan Sistem saat pemerintahan. itu. Ya, Iya. jadi tidak hanya pribadi tapi Iya. daripada cara mengelola Iya, negara iya. seperti itu ya waktu Walaupun itu. memang orang marah, ada penangkapan, ada segala macam. Ya siapa yang kalau kita mau jujur, 37 tahun kita tidak boleh ngomong karena begitu ngomong kita bisa ketangkap. Hmm. Iya kan? Faktanya kan itu demokrasi terpimpin berapa tahun? Hmm. Tambah Pak Harto. Jadi paling tidak 37 tahun Betul. kita bersifat otoriter Betul. pemerintahan kita. Dan di era Bung Karno di demokrasi terpimpin juga tidak boleh bicara Iya, juga ya. iya. Jadi ada di sana juga ada, di sini juga ada Iya. gitu ya. Makanya pada saat gelar pahlawan Bung Karno itu mau diberikan, sebetulnya juga ada kontroversi. Tapi tidak terlalu Iya. setajam ini Iya, ya. Betul ya, Prof ya. Saya ingat SBY menggunakan hak prerogatifnya dan memberikan gelar pahlawan nasional kepada kedua proklamator itu. Ya. Pak SBY. Pak SBY. Dan satu-satunya pemberian gelar pahlawan nasional di mana presiden berpidato. Selama ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa ya. Luar biasa. Pak SBY waktu itu. Nah, inilah bagaimana bangsa besar ya. Mungkin saya lihat Pak SBY ingin melihat Indonesia ya sudah memori kolektif kolegialnya, ada yang memelihara luka, ada yang rekonsiliasi. Nampaknya Pak SBY saat itu memilih untuk rekonsiliasi berdamai. Ya terlepas tidak harus dilupakan catatan-catatan itu, tapi kita sama-sama mungkin ingin merangkul. Apalagi kan sekarang saya lihat di media juga banyak paguyuban putra-putri presiden tuh Pak, Mbak Puan, Mas Ahaye gitu ya, Mbak Yeni Wahid itu kumpul, Mas Gibran. Jadi artinya walaupun bapak ibunya berbeda pandangan, anak-anaknya bersahabat. Hal seperti itu kan baik sekali ya untuk contoh generasi muda. Nah ini Prof terakhir, apa pesan Prof sebagai seorang tokoh, guru besar, guru kita semua, sejarawan untuk anak muda? Karena kita lihat kemarin pada saat demo beberapa waktu lalu, anak muda Gen Z ini kan jadi motor, Prof. Di Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan itu larinya anarkisme. Kita ingin ada hal-hal yang lebih cerdas dengan cara-cara yang smart ketika ingin mengkritik. Sederhana aja. Yang pertama harus jangan berhenti untuk belajar. Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melakukan sesuatu, pikirkan dampaknya. Seperti contohnya berdemonstrasi. Kami dulu di Jogja berdemonstrasi tidak ada tuh pernah bakar ban. Halte nggak gedung ada. DPRD. Nggak ada. Aman aja. Tapi kami mempunyai ide, mengeluarkan pendapat kami dan sebagainya. Dan tidak ada kerusakan di Jogja. Kami dikepung oleh tank, tidak ada tuh yang rusak. Di Gajah Mada itu berapa kali di depan Bulak Sumur dikepung tentara, dan kami pada satu ketika ada hari Jumat kita sembahyang diri itu. Dan tidak ada bakar-bakar, tidak ada saling berkelahi dan sebagainya. Ya kita cuma menyampaikan
bahwa kami tidak setuju dengan dewi fungsi, kami nggak setuju dengan sistem otoriter, hanya itu aja. Tanpa merusak, tanpa anarki ya. Tidak pernah ada kerusakan di Jogja, tidak pernah ada kerusakan. Dan kemarin baru pertama Sultan sampai turun gunung gitu ya untuk meredam. Ini kan unik juga nih kayaknya. Reformasi justru malah bablas gitu ya, Prof ya. Ya. Seperti itu. Ya betul. Jadi ini ada 3 hal yang ingin saya mungkin angkat insight teman-teman. Yang pertama adalah mengenai polemik gelar anugerah kepahlawanan untuk Pak Harto. Tadi Prof. Anhargo menyampaikan bahwa ini tergantung perspektifnya. Betul. Mana yang mau dilihat? Kalau kita lihat dari 3 perspektif tadi, pembangunan, ekonomi, dan tentunya pendidikan, beliau punya jasa. Gitu. Namun di sisi lain ada otokritik mengenai tata kelola pemerintahan ya, yang saat itu dianggap otoriter. Yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan tadi ketika kita melihat sebuah sejarah secara utuh, besar, memang tidak mudah membenarkan catatan-catatan karena sejarah juga ditulis oleh pemenang ya Prof ya, ada bias di sana, bagaimana PKI dicatat dari sisi fakta data ya. Dia punya beberapa korban di berbagai tempat dan kemudian muncul ada hal-hal yang ingin digabung oleh Bung Karno saat itu. Jadi tentunya jejak sejarah ini juga complicated ya, dan betul-betul harus dicerna dengan baik. Yang ketiga, untuk generasi Z, teman-teman, adik-adik kami, para pemuda, tadi Prof kita menyampaikan, eyangnya kita, jangan melakukan aksi atau demonstrasi atau kalau kita ingin menyampaikan pendapat dengan hal-hal yang buruk, karena nanti nilainya ini justru turun, downgrade, yang kelihatan justru hal-hal yang negatifnya. Belajar, dalami, buat yang tadi disampaikan ya Prof, bagaimana Bung Karno dan Hatta juga teman-teman yang lain menulis. Jadi kecerdasan kita sebagai generasi muda itu yang harus jadi garda terdepan ketika kita ingin menyuarakan pendapatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan kaji lebih lanjut, Prof, hasil diskusi ini. Insight Today, Strategi Tomorrow.